Selamat dingin sekali di sini. Pagi sih. Oh, pagi. Nggak tahu. Udah sore ya? Udah sore, tapi kan uploadnya nanti malam. Oke. Selamat datang di Sadu Podcast. Di sini dingin sekali ya, Pak. Makanya saya pindah tempat. Oke. Hari ini kita mau ngomongin tentang sesuatu hal yang udah dirancang sama Hans dari pagi di rumah. Dia udah siap-siap banget. Sebelum ngomong kita Pakai masker dulu. Salah. Tadi kan udah dilepas maskernya. Pakai hand sanitizer. sanitizer dulu dong. Rob, mulutnya? Skincare ini. Skincare. Lucu. Skincare bentuknya. Lucu deh kamu hari ini. Ayo keras dulu. Jangan lupa ya, tapi kalau jangan pernah lupa untuk 3M, mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Dan tentunya untuk follow Instagram kita di @sadunited dan juga follow TikTok kita @sadunited dan juga Subscribe ke YouTube kita di Sadu United untuk tahu informasi terbaru. Nah, Iya. Hans. Karena belakangan ini tuh lagi ada project kan ya. Project terbaru, tapi gue gak mau kasih tau projectnya apa. Lo nonton sendiri di YouTube-nya Sadu United atau di Instagramnya. Iya, kita nggak akan kasih tahu kalau project baru kita adalah kita bikin konser virtual. Nggak akan kasih tahu itu adalah Sadu Noble Pet, itu kita nggak akan kasih tahu. Dan Jadi kita nggak akan kasih tahu juga kalau nanti kita bakal ada launching album kedua juga. iya, itu juga akan ada merchandise-nya ya kan. Terus itu nanti akan keliling Indonesia 33 provinsi dan juga itu akan keliling Malaysia sama Singapura. Kita nggak akan kasih tahu ke teman-teman. Jadi teman-teman lihat sendiri ya. Pulang ya. Kalau Pak jangan gitu dong, Pak. Iya. Belum mulai. Nah, konser kita kan udah virtual nih. Iya. Dan selama hampir setahun nih. Hampir setahun. Bahkan kerjaan kita banyak yang work from home. Work from Lu pada home. ngerasain gak sih work from home? Enggak. Senin, Sabtu, WFO full time. Titik. Mohon maaf, Pak. Jangan ngomong nanti kalau ketahuan di YouTube. Oh, apa? Karena saya cinta sama kantor saya. Siap. Bisa ya. Saya WFH sih udah sekitar 8 bulan Wah, kerja. sebulan lagi keluar tuh. 9. Dan kalau lu bisa pilih lu bakal prefer apa sih? WFH, WFO? Saya orang ekstrovert jadi saya harus ketemu orang. WFO. Saya maunya WFO, cuma kantor menyarankan untuk tetap WFH. Jadi ya sambil WFH kita pun kadang-kadang juga sering ngumpul sih sama teman-teman untuk di kafe kerjainnya gitu. Kalau lu Rob, prefer mana? Gua tergantung kebutuhan sih. Kalau memang ada, maksudnya kalau ada yang indikasi positif atau apa kan lebih baik memang WFH. Ya. Tapi kalau emang kantor masih fresh segala macam gitu, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Soalnya gue ngerasa loh, gue di kampus gue kan belajar dari rumah dan gue ngerasa satu semester ini fix gue nggak belajar apa. Oh, kalau iya kampus beda lagi Kalau sih, iya, beda kalau banget. kampus beda. Karena menurut gua kampus Atmosfer. Iya, media sosialisasi paling bagus menurut gua di masa-masa muda sih menurut gua. Iya. Lu organisasi dari kampus. Banyak banget kan ke organisasi kampus segala macam. Kalau di kerja kan kita ya itu template-nya itu. iya. Tapi kalau kampus lu dinamis banget soalnya. Dan kalau belajar itu koneksi antara dosen dengan muridnya itu di kelas tuh bakal lebih enak. Oh iya. Ya. Anyway, Beda lah. dosen guys. Enggak lah, astos. Udah Itu enggak. gue udah punya pacar, jadi gue agak kesian sih sama teman-teman gue yang masih jomblo dan nggak bisa PDKT di kampus. Oh Iya, bener banget. Pemikirannya bisa sampai situ loh. Iya, bener juga. Gue Ya. mikirnya organisasi banget ya kayaknya. Iya. Dia mikirnya cewek bener juga. Iya, pintar. Tapi apa sih hal-hal yang lu miss gitu? Bukan miss ya, yang nggak bisa lu lakukan karena harus kerja di rumah gitu. Buat Kohen nih. Iya, Kalau lu kan betul. kerja di kantor. Event offline. I really miss event offline. Anak event banget lagi ya lu ya. Iya, event offline. Bener-bener. Tour, bikin event ngumpul-ngumpul di hotel atau bikin event makan-makan di hotel, bikin event ketemu-ketemu influencer. Itu event offline. Gua setting peralatan. Aduh, pokoknya itulah. Oh. Pakai HT, gue biasanya pasti gue pokoknya pakai. Pantes nih kuping lu bangnya gede. Iya. HT-nya bukan gue masukin sini, gue colok sampai dalam. Kayak swab test lu. Colok sampai dalam ya. Gitu. Itu event offline. Gua rindu banget event offline. Tapi apa ya? Susah nggak sih Robi belum jawab. Kan gua WFO. Oh iya WFO ya. Gua juga gua bingung gua jawab apa. Lu rindunya berarti WFH. Enggak. Susah nggak sih transisi lu dari yang lu biasa kerja di kantor terus lu pindah harus kerjain semua di rumah? Kalau gue dia kok gue semua pertanyaannya. Iya. Ini akan sebenarnya podcastnya saya Iya. pulang aja. Iya. Enggak, maksud gue susah apa enggak? Susah karena pola
pola kita kerja itu jadi apa ya? Jadi sedikit berbeda ya gitu. Karena mungkin kalau gue kerja di kantor kayak waktunya di kantor ya, berarti gue di kantor itu kerja gitu. Nah kalau lagi WFH gini ya gue kayak jam 7 malam selesai makan malam gue masih bisa kerja lagi. Gue masih bisa kerjain kerjaan. Jadi malah ini ya. Gitu. Malah Jadi berantakan. kadang malah nambah, tapi kadang malah bagus. Jadi kayak kadang malah kalau misalnya di kantor kan meskipun gue bangun, misalnya gue kebagian bangun jam 6 pagi, gue baru mulai kerja kan jam 9 tetap di kantor. Tapi kalau WFH, gue bangun jam 6 ya jam 7 pagi gue start kerja ya udah, kerjanya kan bisa tetap selesai gitu kan. Kan diukur dari berapa apa yang lo kerjain dong. Ya, kan? Jadi lebih fleksibel gitu. Tapi ya untuk menyamakan form phase dari kerja lu di WFH dan WFO itu butuh waktu, nggak bisa semudah itu. Kalau lu Rob, gimana sih rasanya? Orang-orang pada kerja di rumah terus lu harus ngantor. Bisa hari aja. Seminggu. Bisa aja pertanyaannya. Iya kan? Kalau secara komunikasi memang jauh lebih enak sih. Iya, enak lah pasti. Lebih Kalau ada yang kurang datanya, woi, jatuh. Nggak, maksudnya kalau enaknya WFO itu kalau ada yang kurang, saya kayak, woi, panjel, yang ini belum datanya. Oh iya, gue kirim. Tapi kalau WFH tuh, telepon dulu orangnya, terus tunggu orangnya. Bentar-bentar gue lagi mandi. Iya, Beribet kan. Dari wakilin jawaban saya. Kok jadi Jubir saya jubir. Ya emang bener sih, tapi komunikasinya jadi lebih lancar. Iya, komunikasi. Jadi lu pulang aja dulu, Rob. Dari tadi kayaknya yang jawab Pak Hendro. Oh iya bener. Oke, Rob, ayo masuk yuk, masuk. Wih, Mau saya jin botol, jin mic. Jin mic, oke. Tapi Rob, lu kan kerja harus ngantor tiap hari dan gue tau lu tinggal di Tangerang, kantor lu itu di Jakarta Barat, pulang pergi tiap hari. Kantor lu di mana cuy? Jakarta Barat? Cengkareng. Oh, Cengkareng. Deket. Dekat mana ya? Citra. Ya deket situ. Citra Taman Garden. Kencana. situ. Taman Kencana. Oh. Yoi. Sampai Sabtu malah ya. Ya. Dan lu Woi jangan gitu terus, bos gua nggak enak nih bos gua. Nggak apa-apa juga sebenarnya gitu. Kenapa? Pertanyaannya apa? dan lu sampai hari Minggu tetap bantu Sadu. Ya. Kok mau sih? Nih ya, ini gue jujur dari hati nih. Ini dari jujur hati. Awalnya gue capek karena gue nggak punya waktu, bukan buat sadunya doang ya, tapi buat keluarga yang pertama. Gue nggak punya waktu untuk orang tua gue awalnya. Ya. Tapi yang kedua setelah gue pikir, ya udah gue masih umur segini, masih muda. Ya. Mumpung masih muda, masih ada energi. Toh gue hari Sabtu pun gue ketemu, gue tuh kontak-kontakan direct sama CEO gue langsung. Jadi ibaratnya gue tuh sebenarnya belajar juga, nyerap ilmu dia juga. Tapi kadang orang mikirnya negatif gitu, ya udahlah, aduh Sabtu kok kerja gitu, aduh gue cuma waktu Minggu, banyak yang kayak gitu. Awalnya gue juga kayak gitu. Emang tukang pencitraan nih teman kita. Gue udah bilang tadi awalnya, ini gue bilang gak pencitraan, awalnya pun gue bilang capek, awalnya capek. Tapi lama kelamaan karena gue udah intuit sama pak bos gue juga, ya gue lihat lebih hikmahnya sih, positifnya agak lebih banyak. Karena lu kok setahu gue kerjaan lu itu demanding juga ya, 9 ke 9 ya setahu gue. Ya itu 12 jam. Kalau dari tim yang ada di HQ sana, mereka kerjanya 9 ke 9 selama 9 pagi ke 9 malam. Nah, tapi poinnya adalah dan lu tiap hari biasa itu masih bisa meeting sama Sadu, meeting Boba, meeting lebih gokil lagi meeting sama Permabudi dan kawan-kawan. Pengaturan time management lu mesti tahu. Oh, lu kerja dari jam segini sampai jam segini, ya lu mesti fixin, padatin kerjaan lu selesai di jam segini sampai segini gitu. Waktunya lu makan siang gitu. Karena kan Indian kalau orang makan bro, oh enggak. Makanya itu dulu di beberapa tahun gua pernah kerja, gua kalau makan siang gua pernah makan siang karena menurut gua aduh kerjaannya belum selesai, jadi gua malas gitu. Ya kan. Tapi semakin kesini gua kayak lu kalau makan siang harus makan siang gitu. Gua diajarin sama perusahaan gua ini, lu kalau makan ya go take your lunch first and then we back again to work gitu. Jadi kayak mereka selalu bilang, ayo makan siang dulu baru kerja lagi, karena ya emang itu penting gitu. Jadi lo harus tahu porsi kesehatan lo juga gitu. Betul. Dan ketika lo nyaman sama kerja lo, jangan terlalu nyaman sampai lo mengorbankan segala hal, sampai makan pun lo tinggalkan. Jadi lo harus tahu, oh oke, makan siang, oh oke, ini, oh oke ini, oh oke ini. Jadi lo bisa menjaga waktu, time management dengan baik. Iya. Bener banget sih, soalnya gue juga pernah ngalamin waktu gue lagi bantu bokap gue, dan ketika gue sibuk gue masih harus tetap ngurusin kuliah gue dan akhirnya bantu di Sadu juga. Kayak kadang ngerasa ruwet gitu tapi kok seneng ya. Oh, ruwet tapi seneng. Iya. Ada nggak sih pengalaman lo yang paling berkesan selama bantu di Sadu gitu?
atau bantu di gak usah sadu deh, Buddhis keseluruhan deh, lu bantu di wihara, lu bantu kepanitiaan apa di KMD atau apa gitu. Nah bang, Belum dapet. ntar gue kalau jawab terus pencitraan lagi. Enggak. Karena gini, karena intinya dapat duit banyak seneng, Iya. nggak ada yang bohong ya, dapat duit banyak seneng. Tapi saat ngelihat orang kebantu sama lu, dia senyum aja tuh lebih seneng. Kalau gue itu sih, gue lebih bahagia kayak gitu. Bener. Kalau lu gimana? Gue pernah bilang ke Hans, tujuan gue di Sadu itu untuk sebenarnya untuk lebih sharing atau ngajarin orang gitu. Apa yang gue bisa, gue akan sharing sama mereka. Mereka mau tanya apa, gue ayo gitu. Mereka mau belajar dari segi apa yang gue bisa, ayo. Bahkan ada hal-hal yang baru yang di Sadu, gak apa-apa. Gue dulu yang belajar, gue dulu yang belajarin susahnya. Ntar kalau gue udah ketemu form di kepala gue yang gampang, gue bisa transfer ke mereka lebih mudah dan mereka bisa lebih mudah. Ayo, gue juga mau gitu. Jadi tujuan gue bukan lagi sekarang kayak wah ini biar Sadu nih kalau dilihat Hendrik namanya. Terus misalnya biar gue ada di depan, gue sekarang lebih kayak aduh kalau ada depan layar kayak ya lu orang aja depan deh. Misalnya kayak yang emang ada depan layar aja gitu. Gue kayak gue bisa gue ngerjain yang lain aja. Misalnya gue lebih sering kayak yuk daripada dulu misalnya kalau bikin rundown Henry akan bikin rundown gitu. Enggak, sekarang gue kayak ya kalau misalnya lagi bikin rundown ya udah yuk coba rundownnya kayak gimana. Oh kalau kayak gini nanti kayak gini harusnya, tapi kalau kayak gini ya coba bikin dulu nanti gue revisi atau gimana gitu. Jadi lebih di situ sih target gue sekarang, udah berbeda targetnya. I see. Jadi selama lu pengalaman lu bantu di Sadu dan komunitas Buddhis lainnya, ada transformasi juga dong yang terjadi di hidup lu. Iya, transformasi dari yang dulu pengennya Hendrik yang dikenal menjadi sekarang kayak it's not all about it's nggak segala sesuatunya tentang Hendrik kok. Sekarang lebih senang untuk berbagi daripada menjadi Hendrik. Kalau lu gimana, Rob? Apa tuh? Kayak before after kenal Dharma gitu? Iya. Ada yang berubah gak? Banget. Dulu tuh gue anak nerd, anak warnet banget. Zaman dulu kan zaman warnet. Iya. Zamannya gue banyak penyakit karena main warnet tuh dulu. Makan Indomie 2 bungkus. Enggak, gue sehari bisa 4 bungkus. Buset. Serius. Jadi gue SMP, gue tuh gendut, pendek, bulat. Terus gue sehari itu main warnet bisa 10 jam bro. Pantesan sekarang jadi Just No Limit. Kayak ini dong. Iya kayak gitu. Bentuk gue kayak gitu. Robi. Nah, pas jadi main saya warnet. pas SMP bentuknya segede itu. Robi. Ini before after ya. Endorse ini. Jadi gue tuh kayak gitu, gue main sehari bisa 8 jam, 10 jam. Buset. Tapi itu malah jadi dampak negatif karena gue main warnet itu keliling gue tuh orang-orang rokok. Jadi itulah titik awal gue kena flag. Sampai sekarang makanya gue anti banget sama yang namanya rokok, orang dekat rokok tuh gue anti banget karena gara gitu. Rokok pasif berarti ya. Iya. Terus tadi kalau ditanya apa kenal damanya, nah gue kenal dama karena di SMP tuh gue akhirnya koko gue nenangin gue ke wihara. Akhirnya gue coba ke wihara, tadi main warnet banget ke wihara. Terus kok lama-kelamaan gue jadi awalnya tuh gue ansos banget. Anak warnet kan ya udah main sendiri gitu. Akhirnya gue kenal orang banyak. Gue mulai tertarik sama organisasi, kenal orang, social life gitu. Dan akhirnya dama itu nggak cuma ngebentuk gue seorang gitu, bukan cuma ngubah hidup gue sih, tapi lebih banyak lagi ke depan gitu. Kohen, lu kan udah di Sadu dari awal, dari personilnya bukan yang sekarang, terus ganti, terus nambah, banyak masalah, banyak hal yang bikin mumet lah. Kok lu masih mau sih stay di Sadu? Pertama, salah satu cara sumbangsi gue buat Buddha Dhamma gitu. Karena banyak orang bisa bersumbangsi dengan cara-cara lain, ada yang lewat dana, ada yang lewat bikin wihara. Gue nggak mungkin dana sebesar itu, nggak mungkin bikin wihara, mendingan gue bikin rumah ya kan. Gue rumahnya nggak punya, bisa bikin rumah ya kan. Jadi ini cara gue bersumbangsi buat Dhamma. Ya gue cuma punya kemampuan gitu, gue cuma punya passion gue di bidang event, di bidang broadcast, di bidang apapun itu. Jadi ya itu gue salurkan itu ke anak-anak di Sadu yang mau belajar. Jadi mereka nanti ketika mereka kembali ke wihara, mereka bisa punya itu dan mengembangkan di wihara mereka. Jadi kalau mereka nanti mungkin itu bisa dijadiin suatu ladang pekerjaan juga buat mereka. Jadi itu doang yang buat gue belajar, yang buat gue bertahan. Gue selalu kalau gue pengen lagi jenuh, gue selalu kembalikan itu ke poin itu. Udah. Kalau gue sama sih seperti Henry kurang lebih. Jadi kok jadi formal banget? Iya, formal banget ya. Jadi kayak
Dia Bapak Robi. Kita mengenal Dama udah ngebantu kita. Jadi kita pengen kasih feedback balik lah apa yang bisa kita lakukan buat Betul. Dama ini. Feedback Kayak gitu aja sih. Betul kali. Kalau gue sih apa ya? Gak ada yang nanya lu sih. Ya udah gue pengen cerita aja. Tutup. Gimana kalau Yang gimana? selalu gue pegang itu adalah niat gue bantu dan bantu gue niat. Oke, niat gue bantu dan bantu gue niat. Bagus. Subscribe ke channel YouTube Sadu. See you di next podcast. Bye bye. Bye.